Sayembara 100 juta rupiah ini tidak berhenti pada persoalan ijazah, tapi juga disertai dengan desakan agar Gibran mundur dari posisi sebagai wakil presiden jika tidak bisa membuktikan. Saya masih bersama advokat Indonesia Australia yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2011-2014, Denny Indrayana, serta Ketua Umum Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan. Saya sempat bilang di awal 100 juta, bahkan lebih sudah naik, berapa kabarnya naik lagi lebih dari 100 juta? Sebenarnya ada teman yang siap 1 miliar, tapi saya pikir jangan dulu lah. Sekarang posisinya 250 juta, tadi saya baru dari satu tempat, totalnya sekarang 250 juta lah. Saya sedang harus hati-hati, karena ini yang mau nyumbang banyak, tapi kan saya nanti malah disalahpahami menjadi terima sumbangan. Saya bilang nggak usah di-transfer, nggak usah dihitung saja. Karena itu adalah yang ingin saya tuju sebenarnya adalah partisipasinya, bukan nilainya. Tapi kemudian dituding ada maksud politik di balik ini semua. Orang menganggap ini politik, pansos, itu bebas lah. Sebagaimana saya juga punya hak untuk menyampaikan concern ini. Jadi kalau terkait dengan sayembara, yang sekarang 250 juta untuk menunjukkan ijazah SMA atau sederajat, dokumen apa yang dimiliki oleh Mas Gibran, Mas Andi bisa jadi pemenang nih, gampang. Mas Gibran, mana bentuk ijazah SMA-nya, saya dapat 250 juta nih kalau sekarang diserahkan. Jadi tinggal diminta aja tuh sama Mas Wapres, pasti beliau punya kan? Harusnya beliau punya. Kalau terkait dengan isu-isu politik dan lain-lain, silakan dinilai. Ini tapi berdasar nggak kira-kira dibilang ini maksudnya politis, dibilang Anda pengen pansos, pajak sosial? Saya beri waktu ya. Saya tarik ke 2023 saja lah, supaya nggak terlalu lama. Sebelum putusan MK 90, saya sudah punya concern soal ini. Saya sudah bersurat ke Mahkamah Konstitusi untuk Anwar Usman tidak ikut memeriksa dan menyidang perkara 90. Karena ada Bangalore Principles di mana hakim tidak boleh memeriksa perkara yang terkait dengan keluarga dan kerabatnya. Sudah bersurat 2-3 bulan sebelum putusan MK. Sehingga pada saat putusan keluar, Pak Jimli mengatakan ada surat dari Profesor Denny soal ini, kenapa tidak diproses? Dan saya bilang sama Prof Jimli, kalau yang lain dianggap tidak bisa lagi mengubah putusan MK 90 final and binding, saya tidak bisa. Karena saya sudah menolak atau mengingatkan putusan itu sejak belum dibacakan putusan. Pertama. Kedua, setelah putusan MK, saya dengan Profesor Jainal Arifin Mohtar menggugat putusan 90 secara formil. Poin saya apa? Poin saya ini sudah saya lakukan sejak lama, bukan baru-baru ini. Untuk menegakkan etika konstitusional, moral konstitusional kita. Pada saat kita berkontestasi, bagaimana kita bisa menjaga marwah lembaga kepresidenan ketika kita naik atau berkontestasi dengan cara-cara mengubah aturan. Tidak hanya syarat umur nih. Seminggu yang lalu baru saya diinformasikan dan baru saya tahu ternyata syarat pendidikan ini pun sudah diotak-atik. Di dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, peraturan yang diterbitkan seminggu sebelum putusan MK 90, putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran, tanggal 9 Oktober 2023, seminggu sebelumnya, itu peraturan itu sudah memberi ruang agar tidak perlu Mas Gibran menunjukkan ijazah SMA-nya. Di tanggal 13 diundangkan, bunyi pasal 18 ayat 3-nya, itu berbunyi begini, kira-kira. Jika pasangan calon, wapres, tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat yang di luar negeri, maka dikecualikan. Cukup menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Ada dasarnya. Ini kan Mas Wapres Gibran banget ini. Ada dasarnya Bung Andi. Jadi tidak hanya putusan 90 syarat umurnya diubah untuk Gibran Raka Buming Raka, tidak harus 40 sedang wali kota boleh. Syarat pendidikan pun tidak perlu ada ijazah SMA, cukup menunjukkan ijazah pendidikan tinggi. Ada dasarnya di situ sejak sebelum Pilpres itu lagi diungkit. Saya malah melihatnya apa sih dasarnya dari seorang Denny Indrayana ini gitu ya. Kita harus juga melihat background dia sebelumnya. Ya, Denny Indrayana ini kan pernah, ya saya tidak mau masuk ke arah yang dikatakan ada ya status tersangka dia.
di Barreskrim. Saya tidak masuk sana. Nggak apa-apa, Tapi saya masuk sana juga nggak apa-apa, Mas. Masuk saya, yang saya masukkan adalah bagaimana pada tahun 2020 masuk dalam pilkada dia kalah, ya. Kemudian maju ke MK. Pada saat itu ketua MK itu adalah Pak Anwar Usman, ya kan? Ini ada sesuatu benih-benih juga kebencian lah. Dari dulu terkenal juga benci sama Pak Jokowi dan keluarga. Itu jelas untuk itu. Kemudian mengikuti pileg. Pileg pun juga kalah gitu. Ya, tiba-tiba menghilang nih. Ya seperti jelangkung dah, menghilang. Ya, ke Australia. Oke. Ini mohon maaf Bang Denny ya, yang kasus yang itu, yang payment gateway itu kan. Ya. Itu kan sekarang juga ramai nih dibicarakan oleh publik. Nggak apa-apa. Tentang dengan Bung Denny ini. Karena status ini kan masih status tersangka dan belum ada keputusan SP3 dan sebagainya. Karena kita lihat belum ada seperti itu. Sangat hubungannya dengan kasus ijazah dan Nanti Anda saya bilang masukkan pansos ke situ. itu. Saya masukkan ke situ. Ya kan? Artinya selama ini bukan satu hal yang murni untuk mencari ini. Ada suatu hal dorongan secara, ya mohon maaf, ya kalau orang kalah itu, ya ada kebencian di dalamnya. Gue mau balas Boleh saya dendam. jawab, Satu itu ya. Karena penting Terus nih yang untuk kedua, diklarifikasi. terus yang kedua itu, kalau dikatakan itu sudah produk hukum, ya Undang-Undang Nomor 90 itu sudah produk hukum dan sudah dilaksanakan, sudah terjadi, sudah ada presiden dan wakil presiden, ya. Kalau misalnya ada MK itu sudah dilalui semua, ya. Apa yang dikenakan oleh Bapak Anwar Usman itu dia sudah jalani semua dan di challenge pula di pengadilan pengadilan PT UN, ya, dikembalikan posisinya. Itu sudah dilaksanakan juga, ya. Kemudian Nggak dikembalikan posisinya. lah, dikembalikan sebagai hakim. Oh, kan Hakim tidak, MK. kan tidak dipecat sebagai hakim, sebagai Nah, ketua MK dipecatnya. dikembalikan kepada hakim sebagai ketua MK. Tidak, Bukan ketua MK ketua enggak. MK tapi hakim. Hakim MK tidak tetap. dicopot. Nah, Tidak pernah tapi, dicopot sebagai gini, hakim. jadi Oke. arahnya ya kalau Karena saya ketika jawab, kita ngomongin soal ijazah, jangan ijazah, Iya dong. makanya kan soal lagi saya nih. mesti lihat dari background itu kan. Boleh nggak Karena saya ada jawab? secara psikologisnya Oke. ini. Kenapa tiba-tiba datang ya mempersoalkan itu yang selama ini dia tuh tidak cawe-cawe untuk bicara itu. Fair nggak kalau dikaitkan ke arah sana menurut Anda, Mas? Ya, teman-teman ini biasanya kalau kita berargumentasi dia kill the singer. Songnya tidak kemudian dijawab. Jadi ya argumentum ad hominem. Tapi saya jawab sedikit karena ini kan menyangkut diri saya. Saya menjadi tersangka payment gateway 2015 ketika kami mengadvokasi menolak calon Kapolri yang diusung oleh Jokowi saat itu, Pak Budi Gunawan, karena rekening gendut. Tersangkalah Abraham Samad, Ketua KPK, Mas Bambang Wijayanto, Novel Baswedan, saya. Ya begitulah risiko kita berhadapan dengan rejim itu 3. Dibeli, yang paling efektif nih, jadi buzzer, maka menyalaknya tergantung pesanan. Dikriminalisasi atau dihabisi. Kita masih, tadi pagi saya menggunakan siluet baju almarhum Munir. Karena kita masih berutang nyawa dengan almarhum. Kita masih berutang mata dengan Mas Novel Baswedan dan Andri Yunus. Buta mata mereka. Ini agak aneh nih. Maka Masalah ketika payment masalah gateway kok payment gateway, masuk ke situ. Oke. ketika payment gateway ini diangkat, saya berterima kasih justru. Karena dengan itulah saya menjadi visiting professor di Melbourne University Law School. Karena itulah sekarang saya punya izin praktek di Australia sebagai advokat. Dan Australia itu sangat teliti dengan visa. Salah satu syaratnya adalah karakter assessment. Karakter assessmentnya terkait dengan masalah pidana. Saya dapat visa untuk visiting professor. Saya dapat visa untuk menjadi permanent resident. Sudah kami tangkap poinnya bahwa Anda membantah soal itu. Maka ketika terkait dengan ijazah, sebenarnya persoalannya kan sederhana. Tunjukkan saja mana barang yang disetarakan itu. Sampai ditantang juga bahwa Anda kan sebetulnya bisa juga. Iya, tinggal minta Pak Mas Gibran. Ya, ini mana buat dokumennya? kita ya, ini adalah ya mungkin kalau ada stand up comedy ya mungkin bisa juga stand up comedy politik kalau bicara ini. Buat apa
dibicarakan masalah ini yang sudah selesai Nah, secara itu politik. jawabannya adalah, Mas, Satu itu, tunggu dulu. Secara jawabannya politik adalah, sudah selesai dan hukum diakui oleh itu- pemerintah dan sebagainya. Nah, Ini kalau bagi mau orang bicara bukan hukum, bahwa ini sudah memang- ada yang namanya surat keterangan ya bahwa penyetarannya itu yang untuk SMA-nya itu yang dikatakan untuk SMA di Indonesia itu yang dia lakukan di secondary high school maupun di UTS Insert itu sudah clear semuanya. Nggak clear. Itu sudah clear. Nah, sekarang Anda angkat lagi, ya silakan. Yang bagus betul saya setuju kalau dilakukan di PT UN, bukan langsung ke Gibran. Langsung ke mana? Yang menerbitkan surat penyetaran itu misalnya kan. Itu Boleh saya lebih jawab? bagus dibandingkan ini mengundang atensi publik, sedikit pansos ya untuk mengadakan sayembara ini ya. Yang jelas dikatakan diksinya SMP dan SMA, sederajat. Mas. SMA dan sederajat. Boleh juga sih SMP Ya. kita lihat. SMA dan sederajat. Padahal itu sudah berulang kali ya dikatakan di publik ya bahwasanya ini tidak lulusnya di Indonesia, bukan melaksanakan atau mengikuti akademis SMA-nya di Indonesia. Nggak Itu di lewat luar. PT UN saja, lewat jalur hukum Nah, yang sudah jalur ada. hukum Mas. aja Bos sekalian. Kenapa Mas harus sasaran tembak yang dilakukan adalah Mas Gibran, Mas Gibran. Ini Mas Denny, pasti politik tahan di dulu. dalamnya. Ini Mas Andi Aswan ini semangat sekali nyalaknya. Begini, Mas Wapres itu pernah dengan sangat simpel menyelesaikan polemik ijazah S1-nya. Nggak pakai PT UN. Daripada debat, ini loh ijazah S1 saya. Ditunjukkan sama Mas Wapres. Waktu wali kota Solo. Iya kan? Iya. Dalam hal ini Pak Jokowi harus beri hormat tuh sama anaknya. Menunjukkan ijazah tanpa harus proses hukum yang berpanjang kali lebar. Ya kan? Kenapa dalam hal ijazah SMA jadi tidak dilakukan? Anda menaruh curiga apa? Bukan, kenapa jadi sulit sekali? Kalau dalam ijazah S1 itu dengan mudah ditunjukkan, kenapa dalam ijazah SMA ini tidak dilakukan? Anda punya dugaan ini- dong kalau gitu? Ya, ini pasti motif ijazah SMA dan sederajat. Bukan, saya katakan silahkan ditunjukkan ijazah apapun. Dari luar negeri silahkan, dari UTS Insert silahkan. Yang disetarakan ini apa nih? Ijazah kah? Surat keterangan lulus kah? Sertifikat kah? Kan jelas nih kalau sudah ditunjukkan. Maka ini yang kita lakukan, kita tanyakan, Mas Wapres, supaya nggak lama-lama ini masalah simpel, masalah sederhana. Nggak, Mana nggak ada ini lucu Pak. dokumen? Kita jangan terpengaruh lah. Karena ada oleh gaya komparasinya dan saat ini. ijazah S1 bisa Jadi ditunjukkan kita itu. lihat simpel, Mas Opal, ya. Ijazah Pak Jokowi, ya, kalau ditunjukkan saja, apa dikatakan Roy? Saya akan ambil, saya akan periksa, saya tidak percaya dan sebagainya. Enggak, saya kalau ditunjukkan, Institusinya aja sudah melakukan itu. Ini kan satu kolam semua ini. kalau Denny ijazah Indrayana S1-nya bisa ditunjukkan, dengan Roy Suryo ijazah dengan yang SMA-nya lain itu kan mana? sudah melakukan yang namanya katakan pembagian tugas ya mengenai masalah ijazah ini ya. Roy Suryo ya melakukan bagaimana ijazah Pak Jokowi untuk mendowngrade Pak Jokowi itu. Kan saya selalu mengatakan sasaran antara itu adalah Pak Jokowi. Utamanya itu adalah Mas Gibran ya. Kalau kita bertanya ijazah SMA-nya Mas Gibran, kenapa hanya ijazahnya Mas Gibran yang kuliah di luar negeri? Yang kuliah di luar negeri pun itu Pak Presiden juga kuliah di luar negeri. Boleh saya jawab? Kenapa mesti harusnya Mas Sedikit aja. Gibran sendiri?